Rekan-rekan media yang kami hormati, dalam rangka penegakan hukum ketentuan perlindungan konsumen, OJK juga telah memberikan sanksi sebagai berikut. Periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2024, kita telah mengeluarkan 35 surat peringatan tertulis kepada 35 PUJK, 3 surat perintah kepada 3 PUJK, dan 10 sanksi denda kepada 10 PUJK. Selain itu, pada tahun 2024, per April 2024 ini, ada 67 PUJK yang telah melakukan penggantian kerugian konsumen atas 205 pengaduan konsumen. Selanjutnya, dalam rangka pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau market conduct, kami juga telah melakukan penegakan hukum berupa sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan terhadap 72 PUJK yang merupakan kewenangan pengawasan kantor pusat, yaitu sanksi administratif berupa denda terhadap 56 PUJK dengan total nilai sanksi sejumlah 450.900.000 dan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap 16 PUJK. Yang berikutnya adalah kami juga telah memberikan sanksi administratif atas hasil pemeriksaan berupa denda sebesar 300 juta kepada salah satu perusahaan pinjaman online atas pelanggaran ketentuan terkait pemasaran produk dan atau layanan. Pinjaman online di tahun 2024 ini sedang banyak disangsi oleh OJK. Tadi Anda dengar bahwa ada banyak pinjol puluhan dan dendanya itu sampai ratusan juta diberlakukan kepada pinjol yang melanggar aturan dari OJK tersebut. Finalnya adalah pencabutan izin usaha. Ya, contohnya seperti ini, contoh dari pencabutan izin usaha PT Dana Fix Online Indonesia. OJK menyatakan bahwa cabut izin usaha perusahaan penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi PT Dana Fix Online Indonesia. Ini adalah akhir dari pinjaman online yang tidak bisa lagi berbisnis di Indonesia. Nah, saya penasaran, sebenarnya ada nggak sih undang-undang untuk mencabut izin usaha dari pinjol tersebut? Gitu ya. Setelah saya cari-cari ternyata ada ya, di sini di FAQ-nya OJK. FAQ-nya OJK, lalu saya cari kata cabut. Nah, di sini ya. Di sini ada di nomor 43, pertanyaannya, apakah OJK bisa mencabut izin usaha saya, izin usaha pinjol tersebut? OJK menyatakan, iya bisa. Ya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 47 POJK 77/2016, di mana atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa A. Peringatan tertulis, B. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, yang C. Pembatasan kegiatan usaha, dan D. Pencabutan izin. Nah, Aku Laku itu sudah di tahap pembatasan kegiatan usaha. Mari kita lihat sebentar. Bisa kita lihat di beberapa berita terkenal di sini ya, dari solopost.com, usaha paylater Aku Laku dibatasi oleh OJK. Lalu dari Detik Finance, layanan paylater Aku Laku dibatasi OJK. Lalu kegiatan usaha dibatasi OJK. Ini respon Aku Laku Finance. Paylater Aku Laku dibatasi OJK gara-gara lalai awasi kredit dan lain-lain, banyak gitu ya. Nah, Aku Laku itu sudah masuk tahap di situ ya, di tahap pembatasan kegiatan usaha, bukan lagi peringatan tertulis, denda gitu ya, tapi sudah dibatasi kegiatannya, nggak boleh lagi menyalurkan paylater. Bisa saja tuh ketika nanti Aku Laku melanggar lagi langsung dicabut izinnya oleh OJK. Oke. Nah, sekarang kita mempersilahkan OJK untuk mengatur semuanya ya. Tapi kita juga sangat berharap sekali bahwa OJK ini mencabut semua izin-izin usaha dari pinjol-pinjol tersebut. Ya, sekarang kita kembali ke diri kita. Ya, apa yang harus kita lakukan selagi menunggu atau berperang dengan pinjol ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menunggu dengan tenang. Ya, menunggu dengan tenang dan profesional. Tidak perlu gegabah, tidak perlu panik. Tidak perlu jual ini, jual itu, gade ini, gade itu. Itu namanya menunggu dengan profesional. Ya, sampai-sampai hutang kita itu diauto lunaskan. Ibaratnya pemutihan hutang. Dislik OJK kita itu. Ya, sudah saya buktikan. Ya, apakah Anda tahu ada yang namanya pemutihan hutang? Begini konsepnya. Jika tidak ada pemutihan, tidak ada pengampunan hutang, dan semua orang tidak bisa lagi menikmati fasilitas kredit, bisnis atau pelaku usaha dalam dunia finance tidak akan ada. Ya,
Tidak akan ada yang namanya Adira, FIF, Auto, WOM, leasing itu ya. Tidak ada yang namanya kredit motor, kredit mobil, kredit rumah gitu ya. Tidak ada. Wong tidak ada konsumennya, masyarakatnya tidak boleh pinjam-pinjam lagi setelah galbay di satu perusahaan. Makanya pasti ada debt amnesty, pengampunan hutang. Gitu ya. Nah, setelah Anda mengetahui debt amnesty itu atau nama Anda auto bersih setelah 2 tahun, lalu yang namanya akan jelek itu siapa? Atau yang dirugikan itu siapa? Yang rugi itu pinjolnya. Ya. Ketika ada orang galbay, pinjol itu menelan 2 kerugian. Ya. Yang pertama pastinya rugi uang, pasti. Yang kedua adalah nama pinjol itunya sendiri. Ya. Kok bisa pinjol sudah rugi uang ditambah rugi nama baik gitu ya. Saya contohkan seperti ini. Jika Anda punya usaha pinjol, Anda buka kantor pinjol gitu ya, namanya Dana Setan gitu ya misalkan. Modal Anda itu pastinya dari investor, bukan dari Anda sendiri. Lalu ada suatu komunitas investor yang menghubungi Anda, menelpon Anda gitu ya. Dan mereka tertarik. Ceritanya mereka tertarik untuk invest 100 juta kepada Anda gitu ya. Anda menjanjikan return ya keuntungan 20% per tahun, di mana mereka akan mendapatkan 105 juta gitu ya. Invest 100 juta, kembalinya 105 juta gitu. Namun, ceritanya perusahaan pinjol Anda banyak konsumennya yang gagal bayar. Gagal bayar semua, banyak sekali yang gagal bayar. Dan Anda tidak bisa memberikan keuntungan kepada investor tersebut gitu ya. Jangankan keuntungan, mengembalikan uang modal pertama yang 100 juta itu pun Anda tidak sanggup. Ya. Lalu komunitas investor tersebut pastinya kecewa dengan Anda, ya kan? Jelas kecewa ya. Lalu komunitas investor tersebut memberikan grade atau peringkat untuk perusahaan pinjol Anda. Peringkatnya D, double gitu ya. Dan komunitas investor yang lainnya tidak mau invest ke Anda karena Anda tidak bisa memberikan keuntungan. Otomatis nama perusahaan pinjol Anda jelek, ya. Semakin banyak yang tahu perusahaan pinjol Anda jelek, semakin banyak yang tidak tertarik untuk invest. Gitu, oke? Ketika sudah tidak ada lagi yang mau invest ke Anda, tidak ada lagi suntikan dana dari investor, uang Anda nol minus, perusahaan Anda, ya pinjol Dana Setan itu pasti bangkrut. Ya, makanya dalam galbay pinjol ini menelan 2 kerugian. Yang pertama kerugian uang dan kerugian nama. Oke? Maka dari itu juga pinjol itu menggait perusahaan asuransi. Ketika terjadinya gagal bayar, asuransi akan mengcover uang Anda itu. Ya, uang pinjaman Anda itu. Anda pinjam lalu gagal bayar. Asuransi membayarkan hutang Anda untuk mempertahankan nama baik perusahaan pinjol-pinjol itu, ya, agar selalu mendapatkan investor. Oke? Jadi, buat Anda yang gagal bayar, kalau Anda mau mengerti, ya, itu bukanlah permasalahan. Ya. Bukan permasalahan. Nama Anda itu tidak akan jelek. Tidak akan jelek karena akan ada penghapusan. Ya, pemutihan nama, debt amnesty. Justru pinjollah yang namanya akan jelek. Ya, kalau Anda mau mengerti itu. Oke? Nah, jika Anda sudah mengetahui teori pinjol itu, ya, dan kita semua sepakat bahwa kita ingin menghilangkan pinjol karena banyaknya korban yang meneteskan air mata karena ulah pinjol ini. Ya, untuk menghilangkan pinjol dari muka bumi ini adalah dengan cara membangkrutkannya. Kita bangkrutkan pinjol-pinjol ini. Ya. Membangkrutkan pinjol itu tidak mustahil. Tidak mustahil karena sudah banyak contohnya. Ya, sudah banyak pinjol yang bangkrut seperti Uang Teman, Cashwagon, Pinjam Indo, Fintech Syariah, ya. Lalu apa lagi? Kredit cepat, Solusi Kita, Asa Kita. Ya. Itu bangkrut. Jadi mulai dari sekarang, berhenti mempertahankan pinjol Anda, kuras habis semua limit pinjol Anda, hapus aplikasinya, jangan pernah dibayar. Ya, seperti itu. Lalu setelah itu yang harus Anda lakukan adalah mulai bekerja lebih giat lagi, lebih cerdas lagi, lebih jadi bermanfaat. Anda buka usaha. Ya. Biarkan pinjol ini menjadi cerita dalam kehidupan saya. Gitu ya. Biarkan pinjol ini menjadi cerita dalam kehidupan Anda. Cerita pinjol ini lebih baik Anda bungkus dengan plastik lalu Anda buang ke tempat sampah. Gitu. Tidak akan ada lagi yang bisa menghambat Anda dalam meraih kesuksesan. Ya.
Hidup Anda selalu dihambat karena tagihan pinjol yang mencekik. Gaji Anda selalu habis untuk bayar pinjol. Bahkan yang lebih parahnya, Anda menghabiskan uang yang tidak Anda punya. Gimana bisa? Ya, Anda menghabiskan uang yang tidak Anda punya. Ya, hutang ke teman, utang ke keluarga. Ya. Anda tidak punya uang tapi Anda bisa menghabiskan uang yang bukan milik Anda hanya untuk bayar pinjol. Ya. Masih mending Anda maksa ke teman Anda yang Anda jadikan kondar itu untuk memblok semua tagihan yang masuk. Daripada Anda meminjam uang ke teman hanya untuk bayar pinjol. Ya. Masih mending Anda memaksa untuk memblok penagihan yang masuk atau memaksa ganti nomor HP orang tua Anda, keluarga Anda, daripada menyuruh mereka untuk menjual harta hanya untuk bayar pinjol. Tidak worth it. Ya. Bapak Anda itu dulunya kerja keras, ya, punya rumah, punya tanah. Ya kan? Sekarang suruh Anda jual gitu kan. Ya, motornya, mobilnya gitu kan, suruh Anda jual hanya untuk bayar pinjol, tidak worth it, tidak sepadan. Ya. Masih mending Anda galbay daripada merusak hubungan emosional Anda, ya, dengan orang-orang terdekat Anda itu. Masih mending Anda galbay daripada Anda pinjam uang ke teman Anda. Masih mending Anda galbay daripada Anda menyuruh orang tua Anda menjual hartanya. Masih mending Anda galbay daripada hidup Anda rusak. Ya, galbay itu tidak merusak hidup Anda, tapi galbay pastinya merusak pinjol-pinjol itu dan bangkrut. Ya, uang penghasilan Anda yang sekarang mulai dari sekarang akan utuh, ya, lalu akan Anda pergunakan untuk mengupgrade diri Anda. Oke, uang gaji Anda yang sekarang itu akan utuh, ya, dan akan Anda pergunakan untuk membuka jalan kesuksesan yang lain. Oke, semoga kita semua dipermudah dalam meraih kesuksesan yang selama ini kita impikan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.